Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri Lomba Al-Fatih dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada perlombaan Al-Fatih ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dewan juri yang terhormat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, adalah tokoh yang paling sukses dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran agamanya berkembang dengan pesat, lain dengan agama-agama besar yang lain, kata Stodrat. Agama Buddha punya Raja Asoka, agama Persia punya Raja Sires, agama Kristen punya Raja Konstantin. Mereka ini adalah raja-raja besar dan berkuasa yang siap untuk menyokong ajaran agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Lain dengan baginda Nabi, beliau bukan raja, bukan anak pengusaha, dan bukan pula orang kaya. Tapi amar ma'ruf yang dilaksanakannya mampu menembus dinding Jazirah Arabia, mewarnai hampir 2/3 dari belahan bumi. Nah, saya ambil porsi. Apa landasan beliau dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Dewan juri yang terhormat, landasannya adalah siddiq, jujur. Sebab bagaimana orang mau amar ma'ruf nahi munkar kalau dia tidak memiliki kejujuran? Nabi kita itu lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti karena beliau adalah pelaksana pertamanya. Keteladanan, kata orang tua Melayu dulu, wahai saudara adik dan kakak, peganglah jujur, jangan durhaka, jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak terdista. Dalam sebuah ungkapan mengatakan, it's better to suffer for the truth than to prosper by falsehood. Lebih baik kita hidup penuh dengan ketidaknyamanan, tapi dihiasi dengan kejujuran, daripada kita hidup penuh dengan kedamaian, tapi dihiasi dengan kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqo yahdi ilal birri, wa innal birro yahdi ilal jannah. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Sesungguhnya kejujuran itu akan menjadikan kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita menuju syurga. Sebaliknya, kebohongan akan menjadikan kejelekan, dan kejelekan akan membawa kita menuju neraka. Mengapa saya berkata demikian? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang diberikan amanah tapi dia tidak amanah. Ketika dia bicara, dia berbohong. Mengaku cinta, dia berdusta. Mengaku cinta ketika ada realita. Mengaku cinta, tapi hanya ada janji belaka. Dan orang-orang seperti inilah yang harus kita jauhi. Karena dia hanya uka-uka. Seperti serigala berbulu domba, manisnya hanya di muka, tapi di belakang dia menusuk hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pepatah mengatakan, Salamatul insan wa hifzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lisannya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Bicara kadang-kadang demikian enak, bicara kadang-kadang demikian nikmat. Tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi penyebab manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah menggunakan lisannya untuk suatu hal yang lazimnya kita namakan dengan dusta. Nah, apa saja bahaya dusta itu? Bagi diri kita sendiri, sifat dusta akan dijauhi dari pergaulan. Sifat dusta akan menimbulkan sifat munafik.
Sifat dusta jauh dari ketenangan hidup, dan sifat dusta akan membawa kita menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin." Surga rindu pada 4 macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang sangat ingin masuk ke surga, ini malah surganya yang ingin rindu untuk dimasuki. 4 macam manusia, siapakah mereka? Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang memberi makan untuk orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, wahizzil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, orang yang pandai menjaga ucapannya. Teman-teman seperjuangan yang berbahagia, jujur sebelum terlanjur, jujur tidak hancur. Pedagang dan pebisnis yang jujur adalah musuh iblis. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali. Setiap manusia ingin mendapatkan keuntungan. Kalau perlu, dengan modal yang minimal bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi, di mana kita menanamkan modal yang minimal bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Semua manusia ingin untung. Itu insting, naluri. Tidak ada manusia yang ingin rugi. Tapi cara mendapatkan keuntungan itulah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim. Apabila pedagang dan pebisnis telah dijangkiti oleh penyakit tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi akan menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial akan mengantarkan kita menuju kiamat satu generasi. Nauzubillahi min dzalik. Semoga generasi kita maupun generasi penerus kita tidak akan pernah mengalami apa itu revolusi sosial. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Iblis tidak senang apabila ada pedagang dan pebisnis yang jujur. Tapi iblis akan senang, tersenyum lebar, dan bertepuk tangan apabila ada pedagang yang dusta dan menipu. Kejujuran dalam berdagang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdagang membawa barang dagangan milik Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah itu? Ya, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Dewan juri yang terhormat. Modal utama dalam berbisnis adalah kepercayaan. Modal utama dalam memimpin adalah kepercayaan. Modal utama dalam segala aspek kehidupan adalah kepercayaan. Kalau hidup sudah dipercaya oleh orang lain, terasa enak bukan? Terasa nikmat bukan? Benar? Kejujuran. Bahkan inilah modal utama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bukan S3, bukan profesor, dan bukan pula doktor. Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Dan inilah yang kita butuhkan sekarang. Kita perlu jujur. Jujur pada diri kita sendiri, jujur pada teman-teman kita, jujur pada kehidupan kita. Jangan ada dusta di antara kita. Sebab kejujuran akan membawa keberkahan. Dan keberkahan adalah sumber dari ketenangan. Dan ketenangan inilah yang tidak dapat kita beli dengan materi sebanyak apapun harta yang kita keluarkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ada kejujuran di hati seorang hamba, maka Allah akan bukakan hatinya sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang berada di sekelilingnya ikut merasakan limpahan kejujuran tersebut. Apa tanda si bintang timur? Cahaya terang sampai ke fajar. Apa tanda orang yang jujur? Hatinya mulia, ucapannya benar. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.